narasumber. Jadi teman-teman, narasumber kita hari ini adalah Dr. Budi Setiawan, Jember, Mars, yang merupakan direksi dan founder beberapa RS di Serang, Cirebon, dan Banten. Wah, keren ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai sesi wawancaranya. Untuk AB, silakan. Oke, dokter. Selamat pagi. Pagi. Ada untuk kita semua ya. Sebelumnya saya minta maaf gara-gara lagi di Eijkman, jadi mungkin ada suara berisik dikit di backgroundnya ya dok. Ya, dok, untuk pertanyaan pertama untuk wawancara ini lebih ke identitas diri ya dok. Kalau untuk tempat dan tanggal lahir dokter itu di mana ya dok? Ya, saya lahir di Banda Aceh ya, 31 Maret 62, walaupun sukunya sih Jawa Sunda. Berarti dari tanggalnya 31 pertama dari Maret Aceh. 62. Dari Aceh ya dok? Ya, lahirnya dulu ikut lahir di Banda Aceh. Untuk tanggal lahirnya, sorry dok, 31 Maret 62. 31 Maret 62 ya. Oke dok, untuk pertanyaan banyak. Sekarang dokter lagi tinggal di mana ya? Domisili sih di Bandung sekarang. Di Bandung sekarang ya? Buah Batu Regency. Di Buah Batu ya dok? Buah Batu Regency ya. Buah Batu Regency. Untuk riwayat pendidikan dokter sendiri? Saya dulu angkatan 81 ya di tahun 4, kemudian tahun 95 saya ambil magister di FKM UI mengenai administrasi rumah sakit. Administrasi rumah sakit ya dok? Ya. Dok. Untuk profesi yang sedang digeluti sekarang apa ya dok? Ya, sekarang saya banyaknya di manajerial ya, di korporat, di perusahaannya ya, di perusahaan pengelola rumah sakit. Kalau konsennya sih di 3 perusahaan. Pertama di Cirebon ya, ngelola rumah sakit Permata Cirebon. Kemudian di Edelweiss ini di Bandung. Dan yang satu lagi sebagai operator rumah sakit di Jakarta. Ada 3 rumah sakit yang kita kelola sebagai operator rumah sakit. Semuanya di korporatnya saya. Oke dok, makasih dok. Untuk pertanyaan terakhir ya dok, lebih ke personal sih. Ini untuk moto hidup dokter apa ya dok? Motonya sih sebenarnya sih mengalir aja ya dek ya. Ya intinya sih bermanfaat pada orang lain lah. Karena dalam hadis kan ada tuh orang yang sebaik-baik orang itu adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya ya gitu. Ya sementara itu aja dulu deh yang jadi pegangan sih. Oke, terima kasih dok. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Selanjutnya untuk Rizky dipersilakan. Oke, terima kasih Rana atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin bertanya dok. Nah, tadi juga setelah dijelaskan oleh dokter bahwa dokter saat ini sedang menjalankan berbagai profesi ya dok ya. Selain sibuk menjadi dokter, kemudian direktur di Rumah Sakit Edelweiss, kemudian corporate di berbagai rumah sakit seperti tadi di Cirebon dan juga di Jakarta dok. Nah, pertanyaannya dok, bagaimana cara dokter membagi waktu dan juga menjaga stamina dokter, karena kami tahu dokter sangat sibuk dan juga terdapat aktivitas dan juga agenda lainnya. Terima kasih dokter. Ya sebenarnya sih klasik ya, kalau dibilang sudah bisa bagi waktu masih kedodoran juga sih. Karena sebenarnya kan yang utama ya sebagai, apalagi umur saya udah 60 ya, udah siap-siap gitu. Ada kewajiban-kewajiban pada pencipta lah ya yang masih banyak kedodoran gitu ya.
Jadi kalau bisa dibilang udah bagi waktu juga belum sih ya, belum amat sangat belum lah, kurang sekali gitu. Tapi ya tentu saja kan tetap ada prioritas ya. Jadi di dalam segala hal ibadah tetap harus nomor satu ya, sholat misalnya gitu. Kemudian ibadah lain yang bisa dikerjakan. Kemudian pada keluarga jelas ya. Nah ini kan saya udah anak-anak semua udah menikah ya, cucu udah 8 gitu, dan di rumah udah tinggal berdua lagi. Jadi sebetulnya waktu saya jadi jauh lebih banyak ya sekarang ini, karena anak-anak sudah ya pada dasarnya sudah bisa mandiri ya gitu. Jadi kalau pertanyaan ini diberikan sekarang sih memang waktunya jauh lebih mudah ya, karena saya kan tidak di rumah sakit langsung tapi di korporasi, jadi mengatur waktunya jauh lebih mudah karena eksekusi untuk operasional kan adanya di manajemen rumah sakit ya. Jadi lebih banyak memantau dan lebih memungkinkan lah untuk katakanlah jalan-jalan ke berbagai tempat gitu ya. Gitu deh kira-kira. Siap, terima kasih banyak dokter atas respon dan jawabannya. Saya serahkan kembali kepada moderator, silakan. Baik, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk untuk Rara dipersilakan. Kalau boleh ini moderator boleh saran, ini kan ada muncul kotak wawancara ya, bisa nggak di close aja biar kelihatan semuanya? Biar lebih kelihatan, lebih interaktif ya. Nah gitu ya, lebih interaktif. Nah, enggak, silakan nggak usah terlalu formal atau biar nggak untuk tegang. Dokternya tetap di spotlight gak apa-apa dok? Iya enggak. Nanya ini aja seadanya, jangan tegang. Enggak. Baik, terima kasih dok. Dan terima kasih kepada moderator. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafira Nurul Aulia dengan NPM 252. Di pertanyaan ini saya ingin menanya dok. Jadi dari banyaknya profesi dokter seperti klinisi, penelitian dan lainnya, mengapa dokter lebih memilih untuk menjadi manajemen RSUD? Saya beri ini ya penjelasan agak cepat. Jadi sampai sekarang saya masih jadi dosen. Saya dosen yang terdaftar di Diknas ya, dosen swasta gitu. Jadi tetap ini saya jalankan. Bahkan waktu saya lagi di luar kota pun ya, tetap sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi di Bandung tetap saya jalankan gitu ya. Jadi kalau dosen kan tetap ya melekat ya, ada penelitian juga, ada nulis juga ya seperti itu. Kenapa saya pertahankan? Karena dosen itu mau nggak mau kan harus baca ya, harus baca. Terus ketemu ya ini kayak adik-adik gini, ketemu mahasiswa jadi semangat terus gitu ya, karena lihat mahasiswa kan pada semangat ya, nggak takut salah. Nah, itu membuat kita jadi tertrigger untuk mentransfer lah gitu ya, mentransfer nilai-nilai yang memang kita anggap baik gitu ya, untuk penerus lah, harapan besar kepada adik-adik itu kan sebagai penerus ya generasi yang lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, dulu saya juga sempat ya belum lama sebelum anggota legislatif yang saya damping meninggal saya jadi tenaga ahli dari pendamping anggota legislatif ya di DPR RI Komisi 9. Waktu itu anggota dewannya itu teman seangkatan saya sendiri meninggal karena COVID ya tahun lalu gitu. Nah, jadi di situ penelitian juga karena sebagai tenaga ahli kan harus meneliti, memberi masukan tertulis ya supaya dia bisa bicara lah dengan kuat gitu ya di RDP atau di acara-acara resmi di DPR gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi disebut penelitian ya, di manajerial juga lengkap deh, harus meneliti juga karena data di rumah sakit itu kan banyak banget ya. Dulu waktu di Puskesmas juga kita mau nggak mau meneliti juga ya, karena kan data masyarakat satu kecamatan dikelola ya. Nah jadi tetap sebetulnya dalam hidup ini meneliti, melayani ya, katakanlah dengan profesi, walaupun sebagai manajer sekalipun ya. Kemudian mengabdi tetap nggak bisa lepas ya, tiga-tiganya tetap dikerjakan deh, nggak bisa kita potong-potong gitu ya seperti itu. Jadi insya Allah dalam profesi kita sebagai dokter terbuka sekali peluang tiga
mungkin tridharma ya mungkin ya deh ya, saya takut lupa, itu tetap harus kita jalankan ya, nggak bisa lepas satu sama lain. Saya kira gitu deh. Baik, terima kasih banyak atas semua jawabannya, Dok. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk Rara, apakah sudah terjawab? Yes, yes. Baik, selanjutnya untuk Aziz dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin bertanya, dokter, bagaimana cara dokter Budi itu meniti karir hingga menjadi direktur dari Edelweiss Hospital ini, dokter? Ya baik. Ya nggak apa-apa. Jadi cerita sedikit ya dek, anamnesis nih, anamnesis kehidupan ya. Jadi dulu saya sekolahnya itu agak betah dek, agak lama saya sekolah gitu ya. Ini jangan jadi contoh ya untuk adik-adik ya. Saya sekolah dulu hampir 9 tahunan baru lulus ya. Karena dulu nggak boleh jadi alasan jadi pengurus BEM, nggak boleh ya. Emang senang main aja dulu ya. Nikah juga agak cepat sebelum lulus. Nah jadi sambil kerja usaha kayak gitu-gitu ya. Nah ini yang mungkin jangan dicontoh ini Mah ya, gitu contoh aja. Nah tapi begitu lulus ya saya waktu itu kan harusnya pergi ke daerah ya. Tapi diminta dulu oleh para pendiri ya, para almarhum almarhumah dari Rumah Sakit Islam untuk bantu. Nah jadi masih unyu-unyu tuh baru lulus, udah langsung jadi pejabat ceritanya ya. Tapi sambil terhuyung-huyung, nah, namanya baru lulus ya. Nah, tapi pengalaman besar ketemu dengan orang-orang besar ya, para pendiri Rumah Sakit Islam di Bandung ya, Jalan Soekarno-Hatta. Jadi saya dulu termasuk katakanlah pejabatnya eselonnya cukup tinggi tuh di rumah sakit karena memang karena rumah sakitnya juga baru berdiri ya seperti itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ternyata tidak diakui oleh pemerintah ya, sehingga akhirnya berangkat juga ke daerah, ke puskesmas. Nah, saya dapatnya itu milihnya tempat yang agak jauh deh. Inginnya apa supaya dapat pengalaman berbeda gitu ya. Jadi saya waktu itu dinasnya di kaki Gunung Rinjani. Nah, di sini ada yang suka naik gunung nggak? Pasti tahu ya Gunung Rinjani ya. Itu gunung yang cukup tinggi di NTB ya, di Pulau Lombok, Lombok Utara sekarang itu. Nah, saya dinas 3 tahun, tapi alhamdulillah karena di daerah, jadi segala macam bisa dikerjakan ya. Namanya di daerah kan bebas, mau kuret, mau apapun bebas gitu kan, jauh dari mana-mana gitu ya. Nah, itu pengalaman luar biasa. Yang terutama yang saya alami luar biasa itu interaksi dengan masyarakat ya. Jadi karena di daerah dokter itu kan status sosialnya tinggi ya, bukan kayaknya, tapi statusnya gitu. Jadi saya kalau ada kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati selalu minta duduk di depan. Ya namanya di kampung ya, dokter kan intelektual yang jarang amat gitu ya, selain guru gitu. Nah, sehingga akhirnya belajar mengenai interaksi ya dengan pejabat, dengan orang kecil, dengan orang yang sulit segala macam ya. Karena puskesmas itu kan miniatur dari kehidupan masyarakat deh. Jadi kalau banyak yang kelaparan, krisis gizi, nah, berarti di tengah masyarakat itu gunung esnya lebih banyak lagi gitu ya. Itu kan puncaknya ke puskesmas gitu. Kalau banyak kematian, dulu saya dinas di NTB ya, di Lombok, itu angka kematian bayinya tertinggi ya. Per 1000 itu kalau nggak salah hampir 36 anak bayi ya per tahun itu meninggal per 1000 kelahiran ya. Jadi cukup tinggi itu. Maaf takut salah 36 atau 100 berapa ya, itu udah lama sekali, tapi intinya paling tinggi di Indonesia lah saat itu ya, tahun 92-an itu saya berangkat ke puskesmas itu. Nah jadi kalau banyak kematian berarti di masyarakat kebayang banyak masalah ya, masalah edukasi, masalah gizi, masalah perilaku ya terutama ya. Kalau apa namanya tuh yang 4 faktor tuh penyebab derajat kesehatan masyarakat ya. Namanya ahlinya saya lupa itu ya, perilakunya terutama ya, bukan masalah nggak punya uangnya gitu. Nah setelah itu saya disusul sama ketua yayasannya direktur rumah sakitnya Alisam untuk pulang ya. Saya pulang deh ya, saya pulang ke Bandung, diminta meniti karir di sana setelah di PTT itu ya. Nah tapi ternyata di perjalanan saya diminta sekolah klinis, nggak suka nggak suka karena kurang edukasi deh mungkin ya. Jadi saya waktu itu banyaknya interaksi dengan LSM ya, dengan public health. Jadi mengenai klinisi kayak apa lupa gitu ya. Kebayangnya tuh riweuh gitu, nggak bebas gitu. Kapan sih aja siap dipanggil. Nah jadi udah nggak merepot waktu itu tuh. Saya ambil manajerial aja deh gitu ya. Nah karena waktu di Alisam dulu beasiswa untuk klinis, saya akhirnya pindah, ingin cari beasiswa untuk
manajerial. Nah, jadi saya pindah ke Serang waktu itu ya, ngelola klinik gitu. Nah, disitulah setelah sekian tahun saya dapat beasiswa untuk ngambil magister rumah sakit di UI waktu itu. Nah, udah gitu kan, sejalan dengan usia kan nggak bisa lagi ngambil klinikes ya. Nah, akhirnya saya lihat, waduh sebetulnya sih peran klinikes juga dalam manajerial bisa juga gitu ya. Jadi salah juga sih pendapat waktu itu karena kurang nanya sama senior. Nah, ini yang jangan sampai diulang sama adik-adik ya. Banyak nanya sama senior nanti. Kehidupan dokter itu seperti apa ya sambil kuliah nanti gitu. Tapi kalau memang minatnya nggak di klinis nggak apa-apa juga ya, seperti yang saya jalani gitu. Nah, akhirnya saya pulang dari Serang, saya sempat diajak itu sama rektornya Universitas Kedokteran di Malahyati, kebetulan orang Unpad beliau ya, beliau almarhum Profesor Rudi, guru saya itu ngajak ke sana jadi pembantu dekan. Ya udah, namanya diajak guru kan masa nolak ya, takut dosa. Saya berangkat tuh deh jadi pembantu dekan 3 ya, pembantu dekan 2, ngurus administrasi keuangan di Kedokteran Malahyati ya selama 2 tahunan gitu. Setelah di sana ternyata saya agak kurang betah karena ternyata kok banyak kurang independen lah gitu ya. Nah, akhirnya saya pindah lagi ke Bandung, diajak ke Rumah Sakit Islam lagi. Nah, saya di sana sebentar, ternyata di situ diminta membangun perguruan tinggi deh. Jadi Alisam bikin politeknik, saya bantuin gitu ya sampai akhirnya jadi ya politeknik. Nah, udah itu ternyata ada teman ngajak. Dulu teman ini saya menawarkan direktur rumah sakit di sebuah grup rumah sakit ya di Tangerang, di Banten. Saya ngasih informasi ke dia sampai dia keterima, alhamdulillah. Nah, sebagai balis budi mungkin ya, berapa tahun kemudian dia ngajak saya, ini ada direktur rumah sakit baru nih katanya gitu. Ya ini Allah mengatur ya kalau rezekinya kemana. Akhirnya saya ambil peluang itu deh, diterima. Nah, jadilah saya direktur rumah sakit ya, direktur rumah sakit di Sari Asi Group namanya. Itu rumah sakitnya banyak, ada 8 lebih ya. Saya merintis dari nol tuh di Serang itu sampai jadi rumah sakit dan cukup lama di sana. Nah, dalam perjalanannya saya diajak pulang lagi. Itulah pergi pulang ya. Diajak pulang sama guru ngaji saya waktu mahasiswa deh ya. Ayo kita bangun rumah sakit yuk gitu. Udah siap kok saya. Ternyata guru saya itu dulu jadi pengusaha gitu ya. Padahal dulu guru ngaji aja. Jadi pengusaha, karena yang ngajak guru lagi, nah ini guru lagi deh yang ngajak deh. Kan takut dosa lagi ya. Akhirnya saya mau. Padahal di Serang waktu itu sudah mampan deh ya. Gaji, fasilitas sudah cukup lah gitu ya. Karena rumah sakitnya juga besar dan sudah untung gitu. Akhirnya saya ambil pilihan ini walaupun mulai lagi dari nol ya. Ya udah bismillah lah namanya nyenengin guru gitu ya. Nah akhirnya seperti sekarang deh. Nah ternyata alhamdulillah dengan begitu ternyata ya rezeki-rezeki lain pun jadi terbuka ya bagi amanah teman ya segala macam. Karena ternyata doa guru itu luar biasa sekali. Nah ini mungkin pelajaran untuk adik-adik sekalian ya. Hormati guru sampai kapanpun ya. Karena bisa jadi dia pembuka ilmu dan rezeki juga gitu ya. Dengan doanya ya, tidak selalu dengan uangnya, dengan doanya juga. Saya kira begitu, Dek, pertanyaan barusan. Mohon maaf kalau nggak tepat menjelaskannya ya. Terima kasih sekali dokter atas jawabannya dokter. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya. Baik, selanjutnya untuk silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Ya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Julia Mukarromah. Nah, di sini mungkin saya ingin bertanya, Dok. Dari perjalanan karir yang sudah diceritakan sebelumnya oleh dokter itu kan sangat berlika-liku ya, Dok. Dari mulai kuliah yang lumayan lama, kemudian mengabdi juga jauh gitu, Dok. Kira-kira sampai hingga buat rumah sakit, banyak lagi rumah sakitnya itu, kira-kira motivasi terbesar dokter selama ini gitu, Dok, apa ya? Kurang lebih seperti itu, Dok. Ya, Dek. Kalau ini, Dek, jadi saya belajar ya dari guru ngaji saya, dalam hidup apa sih harus dijagain gitu ya. Nah, saya tuh dapat 5 hal, Dek. Pertama, ngejaga agama katanya gitu ya. Yang kedua, menjaga jiwa katanya. Yang ketiga, menjaga akal.
Terus yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Nah, dalam perjalanan saya deh menjaga ini teh bukan hanya untuk kita saja ya, tapi juga untuk orang yang ada di lingkungan kita. Nah, dulu waktu di puskesmas saya belum terlampau mendalami itu ya, tapi saya mengalami itu bagaimana staf saya di puskesmas itu kan macam-macam tuh, ada dari Bali, ada dari Lombok, ada dari Jawa gitu ya. Itu nggak sedikit konflik juga di dalamnya gitu ya. Dan yang kaitan dengan 5 tadi banyak yang kedodoran tuh ya, misalnya lupa cepet sholat gitu ya, misalnya gitu, atau uang proyek diambil, itu kan nggak terjaga yang tadi itu gitu ya. Nah, akhirnya saya renungkan, waduh ini kalau dikelola bagus di rumah sakit kayaknya bagus banget. Kenapa? Karena rumah sakit kan karakteristiknya juga unik deh. Rumah sakit itu satu, padat karya, jadi orangnya banyak gitu ya. Begitu kita bangun rumah sakit baru, minimal 200 mah harus ada tuh deh karyawan tuh. Berarti padat karya kan, 200 banyak nggak? Banyak ya, 200 sekaligus gitu. Terus yang kedua, padat modal, bangun rumah sakit kan nggak murah ya. 200 miliar, Dede pernah lihat 1 miliar nggak? Saya aja belum pernah ya, lihat nolnya aja udah 9 ya. Kalau Mega mah nggak pernah deh, kalau beli kerupuk dapat berapa truk ya. Gitu ya, jadi padat modal. Terus yang ketiga, rumah sakit itu padat teknologi. Nah, dia akan jalani pendidikan kan banyak banget teknologi ya, udah mahal, canggih ya. Terus mengoperasikannya pun perlu pelatihan ya. Ada yang namanya laparoskopi, CT scan, MRI, macam-macam lah, mahal-mahal dan canggih gitu ya. Kemudian apalagi padat profesi deh, banyak banget profesinya tuh di sana ya, lebih dari hampir 10 bahkan lebih kalau ditambah dengan sampai konsultan ya, subspesial itu semua, bukan hanya dokter, perawat segala macam pun sekarang makin meningkat ya strata profesinya itu. Nah, yang terakhir apa coba deh? Padat masalah ya. Kalau di rumah sakit itu kayaknya cocok banget dengan yang kayak di video apa, kayak di bus itu, bus kota tuh, full video. Harus full doa gitu ya. Karena kenapa orang datang ke rumah sakit kan udah punya masalah ya. Masalah sakitnya minimal, belum homesick, belum masalah biaya, belum konflik, banyak itu ya. Nah, jadi full masalah. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau saya kembali ke yang tadi ya, menjaga 5 hal, itu dekat banget dengan karakteristik dari rumah sakit yang begitu heboh tadi, kompleks gitu deh ya. Nah, jadi kalau kita bisa ngelola rumah sakit, apalagi jadi orang nomor 1, kita bisa jagain yang tadi tuh deh, misalnya apa, jangan lewat waktu sholat gitu ya. Terus harus ada pembinaan agama, jadi wajib tuh. Kalau nggak ikut dikasih teguran gitu ya. Kalau berlarut-larut keluarin aja, kamu nggak mau dibina mau jadi apa gitu misalnya gitu ya. Terus menjaga harta. Nah, kita ingatkan bahwa harta itu kan nggak pernah ada puasnya ya. Jangan lupa bayar infak, jadi potong zakat wajib misalnya. Jadi ngejarnya tuh cukupnya bukan banyaknya ya, berkah lah namanya ya. Jadi jangan sampai gaji naik, utang naik. Nah, itu kan repot ya, Dek. Kalau bisa gajinya cukup, yang penting cukup kan. Cukup naik haji, cukup beli mobil, cukup punya rumah, cukup ya, cukup sekolah gitu ya, seperti itu. Berkah ya terutama. Nah, itu kita jagain dengan harus bersyukur gitu ya kepada karyawan. Jangan lupa bersyukur, jangan banyak beli barang-barang branded yang melebihi kemampuan gitu ya. Udah branded mah kan tinggal beli aja di toko capnya kan, tempelin kan beres ya gitu, nggak usah maksakan gitu ya. Terus jangan banyak belanja yang nggak perlu gitu ya, jadi sempatkan menabung. Nah, kayak gitu-gitu kan keberkahan deh ya, kita ajarkan lah, banyak berinfak juga segala macam. Terus menjaga akal. Nah, di rumah sakit ini penuh dengan ilmu deh. Kenapa? Karena begitu nanti adik-adik kan nanti belajar tuh rekam medik ya. Rekam medik itu ilmu banget. Kalau adik-adik bilang di diskusi itu ada yang namanya ilmu daging. Nah, itu rekam medik itu daging melulu gitu ya. Karena disitulah perjalanan penyakit, metodologi pengobatan segala macam. Nah, jadi pembelajaran terus di rumah sakit nih. Makanya kalau rumah sakit nggak ada kajian, nggak ada morning report, nggak ada siang klinik, aneh. Itu bukan rumah sakit namanya, itu hotel. Rumah sakit mah harus selalu ada kajian, ya. Harus selalu ada masalah. Bahkan menempatkan masalah itu menjadi hadiah. Makanya ada textbook ya namanya tuh complaint is the gift. Nah, asal kita menindaklanjuti komplain itu menjadi sesuatu pembelajaran ya. Lesson learn namanya ya, pembelajaran dari sebuah masalah begitu. Nah, jadi kalau di rumah sakit jangan baper kalau diadakan kajian kasus ya. Oh, saya masalahnya di kasusnya di pengadilan, enggak. Di rumah sakit itu mencari yang terbaik, bukan mencari yang salahnya ya. Mencari yang terbaik untuk perbaikan. Nah, kemudian masalah keturunan. Nah, ini juga
penting deh, karena kan bisa dibilang di rumah sakit itu kan kalau ada kerja di rumah sakit kerja 24 jam ya, bisa jadikan satu shift. Itu kan ketemu laki perempuan, ya nggak? Ada nggak pegawai rumah sakit laki semua gitu? Nggak bisa ya, karena pasien juga laki perempuan. Nah, jadi kalau nggak dijagain dengan masalah akhlak ya, agama, iman kan bahaya deh. Bayangkan laki perempuan bersama bareng-bareng terus ya. Yang nggak sedikit juga kejadian yang nggak kita inginkan. Jadi perlu iman betul dan ilmu gitu ya. Walaupun misalnya sama-sama petugas ya harus jaga adab gitu ya, jangan colek mencolek. Ini kan bahaya kan udah mulai colek mencolek tuh. Terlalu dekat tanpa apa batas, ada jangan berdua-duaan terus gitu ya. Nah seperti itu ya. Ya kalau terpaksa berdua karena tugas ya ada jarak lah gitu ya. Bagaimana caranya gitu. Nah itu kan luar biasa tantangannya itu ya, menjagai masalah. Jadi jangan sampai ya mohon maaf karena nggak sedikit juga terjadi ya deh, undang nikah tapi kok belum 9 bulan udah lahir. Nah berarti kan ada kejadian sebelumnya. Nah itu kita nggak mau ya. Najulah menjalin jangan sampai itu terjadi di rumah sakit. Karena kalau dalam agama Islam kan kalau ada perbuatan kita yang begitu terjadi ya, kemaksiatan yang kayak gitu, semua menanggung akibatnya nanti ya. Bisa kena musibah nanti. Apa pasien jadi komplain, ada musibah karena gagal operasi dan sebagainya ya. Itu selalu itu nanti bisa terjadi seperti itu. Gitu kira-kira deh. Kenapa milih rumah sakit ya? Kalau untuk saya sih menarik. Komunitas rumah sakit itu banyak ya dan tantangannya luar biasa ya. Nyenengin pasien itu nggak mudah ya, tapi itu tantangan ya untuk kita, insya Allah. Itu mungkin. Baik dokter, terima kasih atas penjelasan yang sangat detail dan rinci ya, mudah dimengerti dokter. Baik, mungkin pertanyaan dari saya hanya segitu ya dokter. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ini sepertinya partner moderator saya sudah join. Halo Nida. Halo Rana, halo teman-teman semua. Selamat pagi dokter. Saya Nida Nawal Evania. Mohon maaf join terlambat karena ada tutorial seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Iya dokter. Selamat. Jadi teman-teman kita lanjutkan aja ya ke penanya berikutnya. Baik, selanjutnya Salman dipersilahkan untuk bertanya kepada dokter Budi. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selamat pagi dokter. Pagi. Jadi saya sih ingin bertanya dok. Tadi kan Tata udah bertanya kayak motivasi terbesar di hidup dokter kan udah kan. Saya pengen bertanya kalau motivasi dokter tuh masuk di fakultas kedokteran tuh apa ya dok? Ya. Adek apa adek? Pertama sih disuruh orang tua ya dok. Cuma mau juga dok. Iya, sama. Iya, jujur adek mah bagus. Iya deh, dulu saya juga waktu malam, dulu saya tuh tesnya tuh namanya sistem baru ya, sistem penerimaan mahasiswa baru. Itu zaman kolonial lah, kalau adik kan milenial ya, kalau saya zaman kolonial, kolonial. Dulu itu deh saya maunya jadi petani dulu ya, jadi pertanian, mau ambil IPB tuh. Tapi malam itu ayah saya datang, terus bilang gini, ayah saya kan polisi ya deh, almarhum tuh. Dulu ayah katanya diminta sama kakek itu jadi polisi karena kami kesulitan dana. Padahal saya itu pengennya jadi dokter gitu bilangnya deh. Dan ayah bilang sanggup kok insya Allah otaknya keunggulan gitu. Tapi karena peminta orang tua jadi berkorban gitu ya. Nah jadi inginnya ayah mah kalau bisa kamu masuk aja ke dokteran. Jadi sama deh permintaan orang tua. Kenapa? Karena di atas saya nggak ada dokter deh. Satu-satunya anak yang jadi dokter itu saya ya. Di atas saya itu nggak ada yang dokter. Rata-rata guru dan segala macam lah gitu ya. Seperti itu. Nah tapi setelah dijalani akhirnya ketemu juga nikmatnya deh ya. Karena setelah dijalani kan interaksi dengan pasien, dengan senior gitu ya. Ya sempat juga sih ada galaunya ya, ini kok seniornya mau gini amat ya. Sempat ya, tapi akhirnya dijalani saja ya. Akhirnya sampai sekarang saya menikmati dan bersyukur deh bisa menjadi dokter ya, walaupun tidak sepenuhnya berpraktek sebagai dokter ya, karena saya udah lama nggak dokter juga. Lama sih di UGD, saya pernah sampai hampir 10 tahun ya di UGD, menikmati juga lah dulu ya waktu itu. Dokter Puskesmas juga overall kan dikerjakan apapun. Tapi sekarang kan, tapi kan tetap kajian
kasus saya ikut gitu ya, mempelajari. Jadi tetap update juga sih dengan ilmu terbaru ya. Komite medis saya ikut hadir juga mendengarkan ya. Kalau ada presentasi siang klinik juga ikut dengarkan. Jadi nggak ketinggalan juga deh. Kalau ada webinar juga saya ikut menyimak juga para ahli ya yang menyampaikan. Gitu kira-kira ya. Nikmati aja lah ya. Nikmati, nanti ketemu nikmatnya insya Allah. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Enggak. Baik dokter, luar biasa jawabannya. Untuk Salman, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah moderator. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Konita, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya dok, dari dokter sendiri, apakah dokter memiliki harapan untuk kita atau kami sebagai calon dokter di masa depan? Ya baik. Jadi gini deh, saya setelah jalani di manajemen ya, saya merasa banyak hal yang harus dilahirkan lah ya oleh generasi baru, di antaranya oleh para klinikers gitu ya. Jadi ini kan perjalanan hidup ya dia. Seorang klinikers tuh harus selain dia concern pada profesinya, dia juga harus concern empati lah ya kepada pasiennya gitu ya. Bukan hanya empati dalam artian melayani, tapi juga peduli kepada background pasien gitu ya. Jadi nggak boleh membeda-bedakan segala macam. Nah, hal itu kenapa terbersit? Karena saya melihat beberapa ya teman sejawat saya juga agak lupa gitu deh ya, mengambil sikap yang sebaik mungkin kepada pasien gitu ya. Kadang-kadang ya ada orientasinya hanya kepada uang dan segala macam lah gitu ya. Nah, sehingga ingin gitu menghadirkan juga tuh klinikers yang baik lah gitu yang ideal. Nah, itu saya terjemahkan dengan saya dorong tuh deh anak saya yang pertama saya suruh jadi dokter. Itu mah benar saya suruh tuh perempuan ya, tapi alhamdulillah anaknya memang udah seneng gitu ya. Jadi waktu saya dulu jaga di klinik dia ikutan jaga gitu ya. Jadi dia akhirnya ada bakso semuanya hitanan masal dia ikut gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang udah jadi dokter anak ya, udah bantu juga di rumah sakit. Terus yang kedua juga masih saya arahkan, padahal dia pengen jadi engineer ya. Tapi saya merasa, aduh harus ada juga nih klinikers yang laki gitu lah ya, yang dari anak saya sendiri yang bisa ngasih contoh juga gitu ya. Setelah dibina di rumah, nanti sebagai dokter juga mohon bisa profesional yang baik lah gitu ya. Nah, alhamdulillah yang kedua juga mau deh jadi dokter gitu. Padahal sempat juga tuh galau tuh ya. Aduh, tapi alhamdulillah dia ketemu juga, pernah jadi ketua BEM juga ya, BEM seluruh Indonesia malahan gitu. Dan sekarang ngambil residen mata, walaupun agak telat ya mau juga akhirnya. Tadinya udah nggak mau juga tuh deh, tapi ada didorong-dorong gitu ya, akhirnya mau juga alhamdulillah. Nah, jadi untuk saya itu salah satu harapan besar lah generasi saya sendiri ya, generasi secara biologis anak saya sendiri, saya minta untuk buktikan ya sebagai dokter tuh punya kepedulian yang besar kepada semua hal gitu ya. Nah, tentu saja kepada adik-adik juga kan, kalau adik-adik ini kan, kalau tadi anak saya itu kan anak biologis, nah kalau adik-adik kan anak ideologis ya, anak ideologis. Artinya adik-adik inilah yang melanjutkan secara ideologis harapan tadi gitu ya, bahwa dokter itu kalau dulu kan agen perubahan deh ya, ada namanya Dokter Wahidin, Dokter Sutomo, banyak lah ya, di luar negeri juga ada Mahathir itu kan dokter ya. Kemudian ada di Palestina tuh ada juga dokter yang dibom itu sama orang Israel ya, dokter Antisi kalau nggak salah dokter anak. Banyak dokter yang berkiprah ya dalam sejarah bangsa. Nah, jadi saya juga berharap adik-adik dalam belajar nanti itu jangan jadi terperangkap sama studi aja ya, juga belajar yang lain gitu ya. Aktif di BEM, aktif bahkan kalau bisa di level yang lebih tinggi ya. Kuasai bahasa Inggris yang baik sehingga bisa berinteraksi. Sekarang ini kan untuk interaksi gampang banget ya, adik-adik kan tinggal masuk kemanapun kan gampang ya, secara online bisa interaksi ya. Anak saya alhamdulillah ada yang pertama dulu lagi SMA kan tugas pertukaran pelajar ya ke Jepang setahun, jadi dia ya visi globalnya dapat lah gitu ya. Terus waktu di Unpad juga dapat hadiah ke Eropa waktu itu ya, berapa bulan gitu ke Belanda, ke beberapa negara waktu itu. Terus anak saya yang kedua juga dapat tugas dari Unpad ke Rusia deh, alhamdulillah ya, dapat juara malah di sana tuh kompetisi inovasi ya untuk di kampus, dia dapat juara lumayan tingkat internasional gitu ya. Nah jadi saya kira ini bisa jadi cermin untuk adik-adik
cita-cita mah jangan nanggung ya, deh ya. Jangan hanya dikenal di Indonesia, apalagi hanya di Unpad gitu. Niatkan gitu ya, bisa dikenal di dunia. Tapi dengan membawa kebaikan ya, membawa contoh kebaikan. Silaturahmi itu juga kebaikan deh, insya Allah ya. Dari sana adik-adik bisa dapat banyak inspirasi ya dari teman-temannya dari seluruh dunia. Nanti ikut aktif di perhimpunan yang levelnya internasional deh. Banyak sekarang sudah ya. Nah, adik-adik mungkin orang langka tuh ya, makhluk langka, karena jarang kan mahasiswa kedokteran aktif ya. Nah, jadi pasti ada di eman-eman tuh sama teman-temannya nanti dari jurusan lain ya, dijagain gitu. Kalau pas nggak bisa hadir maklum karena lagi ujian, lagi apa kan gitu ya. Tapi sempatkanlah insya Allah ya gitu. Saya kira itu deh dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih dokter atas nasihatnya. Mungkin selanjutnya bisa aku kembalikan ke moderator. Sekali lagi terima kasih dokter pemaparannya. Untuk wanita, berarti pertanyaannya sudah terjawab ya. Sudah. Baik, selanjutnya Rana, ada penanya berikutnya. Baik, kepada Kansa, dipersilakan bertanya. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Pagi siang ya. Pagi menuju siang, dokter. Perkenalkan, nama saya Kansa Mahira. Saya izin bertanya, dokter. Untuk saat ini, masa pandemi kan belum sepenuhnya pulih. Saya ingin bertanya, apakah dokter sampai saat ini tetap menggunakan APD ataupun prosedur COVID, terutama untuk beberapa penyakit yang beresiko? Sekian pertanyaannya. Terima kasih. Ya, Dek. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya itu LC yang ketiga, Dek. Lulus COVID 3 kali. Kena COVID ya. Jadi waktu Delta ya, lagi tegang-tegangnya tuh. Kemudian yang kedua tuh apa tuh? Ibunya Delta ya, Omikron ya. Yang ketiga sekarang, jadi kemarin kena juga. Pulang dari Arab ya, saya kena gitu. Tapi ya Allah memberikan karunia, saya belum harus fatal gitu. Jadi sampai sekarang masih selamat. Kemudian booster juga saya udah kedua ya. Jadi kalau dihitung-hitung udah berapa kali tuh berarti? Udah 4 kali ya. Udah booster kedua saya. Jadi itu saya jalani juga ya. Jadi artinya Dede, kalau prevention yang diinikan oleh pemerintah perhimpunan mah ikuti aja gitu ya. Mudah-mudahan di sini ada nggak ada yang nolak vaksin ya. Nggak ada ya. Jangan ya. Jadi ini sebagai ikhtiar ya kita jalankan. Nah, terus mengenai pandemi betul deh. Pada dasarnya masih pandemi belum dicabut ya oleh pemerintah, WHO juga kan belum dicabut. Tapi adik-adik kan lihat udah permisif ya masyarakat ya. Jangan masyarakat di lingkungan medis juga udah mulai permisif ya. Foto-foto bareng seringkali udah nggak pakai masker kan, gitu ya. Nah, tapi kalau saya sih deh, selama masih perlu pakai masker, saya pakai masker ya. Jadi kalau rapat terlalu dekat, saya pakai masker ya. Kalau yang lain nggak pakai masker ya sudah. Itu kan keyakinan dia gitu ya. Tapi saya pakai masker. Ke masjid juga kalau sholat berjamaah saya pakai masker deh. Walaupun kadang-kadang diliatin ya. Ini kok mesti pakai masker sih ribuh gitu ya. Biarin aja gitu ya. Ini kan kalau karena gini saya kan di rumah sakit ya deh. Saya interaksi dengan dokter, dengan teman-teman. Kan nggak tahu kalau saya karier kan. Taunya saya karier nyebar ke sana kemari kan kasihan. Ya tahu ada di karier ya. Artinya saya menyimpan tapi tidak nampak gejalanya kan begitu. Nanti kan saya bisa menulari yang lain gitu ya. Nah, apalagi ada orang tua ya, mertua saya lagi kena CA misalnya ya, itu kan kasihan ya, dia punya premorbid yang bahaya gitu ya. Nah, sehingga selalu pakai masker. Jadi intinya sih tetap kita menjalankan protokol ya deh di rumah sakit, terus pakai masker ya. Cuma memang nggak seheboh dulu gitu ya. Jadi APD-nya pun levelnya juga udah nggak terlalu setinggi dulu lah ya pada saat lagi Delta gitu. Gitu deh kira-kira. Baik dokter, jadi apabila saya boleh sedikit simpulkan, jadi untuk saat ini dokter alhamdulillah masih menggunakan APD sesuai prosedur COVID, namun apabila ke masjid sekarang yang menggunakan APD malah sedikit dilihat asing oleh masyarakat ya dok ya. Betul deh. Baik. Tapi biar aja kan ini niat kita untuk kebaikan ya, nggak ada masalah. Betul dok. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kansa dan terima kasih teman-teman. Mohon maaf dokter, sepertinya
waktu kami 1 jam tidak terasa ya dok, sudah berlalu. Ya. Terima kasih atas jawaban yang dipaparkan dan terima kasih juga dokter atas waktunya. Sesi wawancaranya pun sudah selesai. Berikutnya ada kenang-kenangan ini dokter dari kami sedikit berupa sertifikat. Allah. Mangga operator mungkin bisa di-share. Baik, terima kasih kepada Nida. Saya izin share sertifikat ini ya dok. Oh ya. Oh, Masya Allah, bagus sekali. Baik. Terima kasih. Ini sedikit kenang-kenangan dari kami dok. Ya, ya. Selanjutnya akan saya lakukan SS ya dok. Ya. Baik. 1, 2, boleh bergaya dokter dan teman-teman semua. Ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya ya. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Ya, selamat belajar ya. Jangan lupa mengabdi sama orang tua. Sekarang kita bisa dokumentasi lagi tanpa sertifikatnya untuk kita akhiri sebelum kita akhiri pertemuan ini. Baik. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai dokumentasinya. Mungkin itu saja dok dari kami. Ya. Terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari kami. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Ya, selamat belajar ya. Sukses. Terima kasih banyak dok. Enggak. Halo? Ya. Maaf, dok, saya lupa. Apakah dokter boleh memberikan Iya. Ya, closing statement-nya itu ya. Jadi rajin belajar ya, dan belajar itu bukan hanya di kuliah ya, belajar di kehidupan gitu ya. Nah, kalau mau belajar kehidupan, banyaklah bersilaturahmi ya, deh ya. Interaksilah dengan siapapun, termasuk dengan tukang bakso, tukang parkir ya, kenali mereka. Karena banyak yang bisa dipelajari kehidupan mereka juga ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Oke, semangat ya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Ya. Banyak dokter. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.